kembali Ustaz Muhammad, ada pertanyaan Ustaz Muhammad. Oh, Masya Allah. Ini ada pertanyaan. Seorang memiliki anak umurnya 2 tahun, 2 tahun 9 bulan, suka melantunkan bacaan Al-Quran, namanya surat-surat di juz 30. Masya Allah. Di mana saja, saat naik motor, Allah. atau bahkan bermain sendiri, dan bahkan di kamar mandi, Zat. Iya. Orang tuanya ini, saya ingin larang anak saya untuk lantunkan Al-Quran di dalam kamar mandi, tapi saya takut kalau nanti anak saya akan berpikir keharaman ini sifatnya mutlak, malah menjadikan dia tidak mau mengulang-ulang lantunan ayat suci Al-Qurannya. Lantas sikapnya benar seperti apa, Zat? Masya Allah, ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih pertanyaan, bagus sekali ini. Yang pertama perlu disyukuri ya, bahwa anak yang seumur 2 tahun seperti itu udah terbiasa melantunkan Al-Quran zikir, itu luar biasa. Ya, tinggal terus orang tua ya menjaga kebiasaan yang baik tadi, sehingga anak tadi tumbuh cinta pada Al-Quran dan zikir. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya umur-umur yang 2 tahun lebih itu adalah umur yang sungguh sangat ya membutuhkan dengan namanya panutan, ya seperti itu. Dan karena memang anak yang seperti itu melakukan suatu bukan karena kesadaran, tapi lah kebiasaan. Dia mendengar ya mungkin lantunan Al-Quran di di rumahnya atau orang tuanya. Nah, dan yang sisi yang lain, dia seandainya membaca Al-Quran di kamar mandi misalnya, emang ya tidak berdosa ya, karena memang belum balik. Akan tetapi orang tua tidak boleh membiarkan dalam kondisi seperti itu, karena tidak boleh ya menyebut nama Allah di toilet ya, di tempat yang tidak pantas ya, karena dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah kesempatan bagi orang tua untuk ya menyampaikan kepada anaknya untuk mengulang-ulang ya dengan cara yang bisa dipahami ya, bahwa dalam kondisi membaca Al-Quran kalamullah ya adalah itu perkataan Allah yang wajib diagungkan, dimuliakan, dan itu enggak dibolehkan baca ya di kamar mandi atau di tempat yang tidak pantas. Inilah kesempatan. Dan kalau terulang selanjutnya lagi diingatkan lagi, karena anak umur seperti itu ya belum sadar ya tempat-tempat yang yang diperbolehkan. Dan ini juga persis seperti juga anak punya cucu ya umur segitu juga, di kamar ya dia mau di toilet ya seperti itu ya, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, kan begitu dia baca. Nah ya kita sampaikan ya di sini nggak boleh, ini bukan tempat baca zikir, nanti kalau udah keluar sini baru ya di kasur nanti, atau mungkin keluar rumah baca zikir, atau keluar dari toilet kita baca zikir ya kan, ghufranak, seperti itu. Jadi ini kesempatan ya bagi orang tua atau mungkin kakek gitu ya, atau mbahnya untuk ya Beliau ternyata ada kakek. nah untuk ya mengingatkan ini, tapi ya tidak cukup sekali, akan terulang lagi karena dia belum sadar mengucap hal itu, terus diingatkan lagi sehingga menjadi kebiasaan ya. Kemudian juga begitu keluar rumah udah begitu bersin bacakan alhamdulillah, sehingga begitu sudah bersin alhamdulillah. Terkadang mungkin kalau ini bersin alhamdulillah karena terbiasa ya, kita ingatkan ya kalau itu hanya di waktu ya tidak di kamar mandi, jadi butuh diingatkan terus menerus ya, tidak bosan ya. Wallahu a'lam, mungkin ada yang lain tambahan ya. Mungkin Ya, sama-sama kakek. Tadi apa yang disebutkan, maksudnya dikhawatirkan dalam pertanyaan tadi nanti dia memahami bahwasanya keharaman yang menjadi keharaman yang mutlak. Saya kira enggak ya. Kalau iya, karena dia mengingatkan bukan hanya di situ saja, di luar itu pun tetap didorong dan dipersilahkan gitu. Artinya seandainya dia ingatkan dalam keadaan dia membaca di kamar mandi tidak masalah. Penting diiringi nanti pas di luar, didorong dia untuk membaca kembali. Dan mungkin tegurannya harus halus ya, tidak istilahnya membentak dan sebagainya. Iya betul. Pendekatannya berbeda untuk anak. Iya. Sebagai seorang kakek, iya. harus lebih halus daripada orang tua. Ya mungkin pengalaman ya emang jadi memang perlu nilai-nilai ya orientasi akhirat mulai ditanamkan dari kecil ya, bahwa masya Allah sebulan gitu, kebetulan cucu anaknya bahwa itu masya Allah anak soleh ini masya Allah dicinta Allah gitu ya, disayang Nabi. Tapi anak soleh kok boleh zikir di kamar mandi ya, di mana
untuk sholat gitu ya, untuk keluar rumah gitu ya, seperti itu. Jadi ada dorongan hal seperti itu dan masya Allah, dan luar biasa dia ingat iya. Besok berapa hari lagi ucapkan lagi gitu ya. Kadang begitu mandi misalnya dengar azan gitu ya, itu kan ada lantunan ya lafz jalalah dan yang lainnya, dia ngikut baca seperti itu ya, kita ingatkan. Jadi intinya memang betul, itulah pendidikan tadi, tarbiyah tadi yang secara bertahap ya, khutwah secara bertahap, sehingga penanaman nilai-nilai Islaman tadi dan kebiasaan tadi memang harus dari dini, tapi ya dengan cara bertahap, dengan diarahkan dengan cara yang baik tadi. Wallahu a'lam. Itu pengalaman bagi anak sih. Masya Allah. Luar biasa. Pengalaman dengan cici perdana. Iya, alhamdulillah. Iya. Semoga menjadi anak soleh. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah.